Baik, oke langsung saja. Saya akan bagikan materinya. Di sini sebelum kita mengenal PowerPoint Microsoft Office, Microsoft Word, kita pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat kelas 7. Selanjutnya, mengenal aplikasi pengolahan kata. Nah, pengolahan kata ini yang dimaksudnya ya Microsoft Word yang nantinya ya. Pada mengenal aplikasi pengolahan kata itu banyak jenisnya. Sebelum masuk ke jenisnya, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, diantaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Nah, dokumen bisa disunting apabila terdapat kesalahan, dapat disisipkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Nah, ini syarat pertama-tamanya kita teori dulu ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis program aplikasi pengolahan kata. Misal WordStar, WordPerfect, GTWriter, Microsoft Word, StarWriter, Keyword, OpenOffice Writer, Abu Word. Nah, namun kita nanti akan mempelajari Microsoft Word karena di sini seringnya pakai Microsoft Word familiar, dan nanti Microsoft Word-nya kita yang akan kita pelajari ini Microsoft Word tahun 2016. Ya. Microsoft Word tahun 2016 yang akan kita pelajari. Karena apa? Microsoft Word itu banyak serinya, misal tahun 2013, 2010, 2007, 2016, 2020, dan kita samakan aja menjadi 2016 yang akan kita pelajari. Karena di setiap ini ada pembaharuan. Namun saya kira tahun 2016 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk pembahasan kan bisa nanti mereviewnya lagi di YouTube. Dan dari YouTube boleh. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya word processing. Berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Nah, jadi word processing itu yang dinamakan kegiatan pengetikan atau memproses kata. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Artinya, penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, Microsoft Word menggunakan pengolahan kata. Pakai tadi selainnya Microsoft juga ada, tapi kita seringnya pakai Microsoft Word. Ya, sekolah kita misalnya Microsoft Word 2016. Nah, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen. Dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasanya dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. User interface di Microsoft Word adalah bentuk GUI atau graphic user interface. Nah, di sini ya, cermati kata GUI. GUI kan grafik, berarti kan gambar. User interface. Nah, yang kita gunakan untuk sehari-harinya user interface. Nah, ini grafik. Nah, sebenarnya ada dua bentuk, yakni graphic user interface dan berbasis teks. Yang kira-kira basis teks seperti apa? Nah, ini saya stop dulu. Saya akan mencontohkan bagaimana apa yang dimaksud dengan berbasis teks. Ini saya contohkan ya. Saya stop dulu. CMD. Nah, seperti ini. Saya sharekan. Yang berbentuk teks itu seperti ini. Bayangkan, misal kita mau mengetikkan, mau memanggil aplikasi Mozilla atau Microsoft Word dan ngetik Word dipanggil, nah gitu susah. Kalau sekarang kan kalian bermudah, ada gambarnya, bisa melihat kayak PowerPoint kan ada gambarnya. Jadi kan kita lanjut lagi ya. Bedanya GUI kan ada gambarnya seperti ini. Kalau Word tadi kan kalau teks seperti tadi ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word? Ada dua cara. Sebenarnya juga cuma ini yang biasanya
Kita menggunakan dua cara ini, yakni dengan cara klik start. Klik start itu kan yang nomor satu ini. Lalu Al program, klik ini. Lalu biasanya Microsoft Office di sini ada model Microsoft Office. Tapi kalau ini, misal kalau contoh yang ini, dia langsung ada di luar shortcutnya Microsoft. Jadi tinggal klik start, Al program, lalu pilih ini, diklik nanti akan membuka jendela aplikasi Microsoft Word. Oke. Selanjutnya melalui desktop, yang ini double klik shortcut MS Word yang ada pada desktop. Jadi setelah kalian menghidupkan laptop kalian atau komputer, nanti kalian dihadapkan pada suatu tampilan. Nah, di situ nanti ada tulisan Word 2016, tinggal diklik kiri 2 kali. Kalau di HP kalian kan tinggal kalian membuka aplikasi kan tinggal diklik saja ya. Kalau ini di sini nanti kan ya sama saja seperti HP, namun ini pakai mouse dengan klik kiri 2 kali. Ya seperti itu. Kalau di HP kan tinggal diklik karena layar sentuh ya. Oke, next saja. Setelah nanti membuka seperti ini tampilan pada Microsoft Word-nya, di sini ada saya garis dulu ya biar apa ya ini. Di sini ada yang namanya menu bar. Di mana menu bar ya? Di sini. Ini menu bar. Nah, dari sini dalam ini masih ada banyak tools-tools yang dapat memudahkan pada Microsoft Word untuk kerja kita ya. Ini saja baru di home, belum di insert, desain, layout dan sampai sini. Terus sampai sini. Fitur-fiturnya banyak. Nah, di sini banyak sekali, nanti bisa kita praktekkan. Gambarnya seperti ini memang. Kalau ini kan cuma gambar untuk pengetahuan saja, kita next saja. Ya. Oke. Selanjutnya membuat dokumen baru. Nah, nanti kita juga akan mempraktekkan membuka dokumen baru. Nanti ini filenya saya kirimkan lagi untuk membaca-baca, untuk kalian baca. Dasar-dasarnya biasanya seperti ini. Nah, klik new blank dokumen dan klik new. Double klik pada blank. Nah, seperti nanti kita akan praktekkan seperti ini cara membuka dokumen. Nah, selanjutnya di sini ada kunci keyboard pada aplikasi Word. Nah, ini digunakan pada keyboard komputer untuk mempercepat kinerja kita. Jadi misal kalau kita ingin membuat suatu dokumen atau membuka dokumen lah, kita tidak usah pencet file lalu open, kita tinggal pencet CTRL-O, dia akan membuka suatu dokumen. Itu kita arahkan di keyboard kita. Jadi kita pakai jari kita ketikkan di keyboard komputer. Misal di sini kita pencet CTRL dan W bareng, kan plus itu bareng. Secara berbarengan, dia akan menutup dokumen. Nanti kita akan praktekkan. Jadi di sini semua ini merupakan shortcut atau cara membantu kita dengan keyboard untuk memudahkan dalam pekerjaan lebih cepat ya. Banyak sekali shortcut-nya. Jika kalian bisa hafal ini mengenakan kalian nantinya dalam pengerjaan suatu pekerjaan kalian di Microsoft Word ini. Nah, di sini membuat dokumen baru. Klik file, new blank dokumen. Nah, klik file sini, lalu pilih new, lalu pilih dokumen di sini. Nanti akan tampil lembar kerja baru pada Microsoft Word. Nah, di sini cara menyimpan dokumen. Jadi setelah kita membuat suatu dokumen, lalu membuat sampai selesai, lalu kita kan tidak sayang nih mau menghapus. Mending kita save. Berarti kita pilih save atau dengan keyboard shortcut CTRL-S yang tadi di mana di sini ada CTRL-S. Nah, ini menyimpan dokumen. Ingat ini penting ya. Kalau kalian paham, ya cepat nanti. CTRL-S nanti simpan dokumen yang kita sudah buat agar besok-besoknya lagi bisa digunakan. Lalu pilih save, nanti akan tersimpan. Nah, setelah itu menutup dokumen. Nah, biasanya sih di sini ya, pojok kanan ini ya. Pojok kanan sini ada tanda silang ya, ini yang dinamakan mouse. Kalau tidak bisa menggunakan tadi CTRL-W ya, bisa juga. Lewat file juga bisa, nanti pilih close juga bisa. Bebas. Yang selanjutnya membuat teks berkolom. Nah, di sini contohnya dalam pembuatan koran juga bisa seperti ini ya. Kalian kalau pernah membaca koran seperti ini bisa menggunakan
Microsoft Word beberapa kolom. Nah, di sini ada pilihannya nanti. Ya. Nah, di sini untuk mengatur layout dokumen. Nah, yang dimaksud layout dokumen itu apa? Layout itu lembah kerja kita. Mau disetting seperti apa? Ukuran kertasnya berapa? Gitu, marginnya berapa? Apa yang dimaksud margin ya? Itu batas kiri kanan atasnya nanti yang kita akan praktekkan. Margin kertas paper, nah di sini ada semuanya. Nanti kita akan praktekannya. Mencetak dokumen, nah mencetak dokumen dari Microsoft Word nanti juga akan kita praktekkan apabila kita sudah masuk ke dalam sekolah kita sesuai dengan arahan nantinya. Kalau belum ada ya jangan masuk dulu. Oke, sekian dulu ini untuk teorinya. Nah, ini kita akan langsung mempraktekannya saja langsung ya anak-anak. Bagaimana caranya? Gini, saya anggap kalian sudah bisa membuka Microsoft Word. Jadi nanti yang saya tampilkan aplikasi saya ini sudah terbuka aplikasi Microsoft Word-nya. Tinggal kita review fitur-fitur yang ada di dalamnya ya. Karena itu kan membuka sangat mudah sekali. Kalian bisa baca di teorinya dan bisa mempraktekannya di rumah secara masing-masing. Oke, saya stop dulu ini teorinya. Langsung kita praktek saja. Bentar ya. Oke. Oke. Baik, saya akan men-share Microsoft Word-nya. Nah, di sini tampilan saat sesudah membuka Microsoft Word. Kalian pilih blank dokumen. Home, blank dokumen juga bisa. Kalau tidak pilih new, pilih blank dokumen. Sedangkan di sini merupakan template-template yang sudah ada dari sananya. Nanti kalau kalian pilih di sini nanti bisa ada template-nya. Sudah jadi, misal seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini kalau menggunakan template sudah jadi dari sananya ya. Akan tetapi kita akan mempraktekannya secara dari nol. Bagaimana? Nah, langkah pertamanya yakni dengan cara file new blank dokumen. Ini benar-benar kita membuka baru halaman lembar kerja pada Microsoft Word. New, saya ulangi, pilih file. Misal ini udah jadi nih kerjaan kita. Kita mau bikin lagi undangan yang lain. Pilih file, new, blank dokumen. Apa yang terjadi? Nah, di sini akan tampil lembar kerja kosong karena kita memilih new ya. File new blank dokumen. Nah, lembar kerja kita di mana? Ya ada di sini. Di bawah sini ada. Nah, seperti itu. Masih ada. Kita hapus dulu yang tadi ya. Kita mulai dari nol aja. Nah, ayo ulangi lagi. Di sini kita share dulu. Nah, di sini merupakan lembar kerja dari Microsoft Word. Microsoft Word yang digunakan untuk pengangkatan tadi. Nah, di sini banyak sekali ya menu banyak ya. File misalnya kita di file ini banyak sekali new open info save print print masnya sudah tahu untuk ngeprint untuk print dokumen nantinya tapi kita nanti saja. Nah, home terdiri banyak fitur-fitur di sini tool yang digunakan untuk membantu kita dalam pembuatan pengolahan kata. Selanjutnya pada menu insert juga banyak. Nanti kita ekspor. Desain juga banyak, layout juga ya, layout untuk ini. Reference, mailing, review, reference, mailing, review, view, help, worksheet. Nah, banyak kayak gini aja. Kita langsung mempraktekannya saja. Yang pertama-tama kita mempraktekkan bagaimana kita caranya menulis dulu. Pada dasar misal langkah-langkah. Pastinya kurang gede, saya gedekan dulu. Langkah-langkah
membuat mie rebus. Nah, ini merupakan contoh dalam mengetik. Nah, ngetiknya ini pakai apa? Pakai keyboard. Keyboard komputer. Kalau kalian di HP pakai touch screen kalian, kalau ini pakai keyboard komputer. Ya, kita ketikkan ini. Terus gimana kalau kita membuat angka secara otomatis dan berurutan? Klik sini di paragraf, di sini pilih numbering. Di sini banyak format-format memberikan angka secara otomatis, baik itu huruf atau yang lainnya, sesuai dengan kesukaan kita. Nah, kalau langkah-langkah membuat mie ya saya kira pakai huruf saja, pakai angka saja seperti ini diklik. Misal ya, ini kan misal kalimatnya seperti ini. Masak air mendidih. Kalau mau kedua, kita nggak usah capek-capek karena kita sudah setting di sininya udah seperti ini, ya, sudah terlihat masih bintang. Tinggal di enter, otomatis sudah tambah angkanya secara otomatis. Masak air mendidih, siapkan mie dan rebus. Aduk bersama bumbunya, ya. Tiriskan DST, misal seperti ini, DST itu dan seterusnya ya. Bla 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 bla. Nah. Oke, kita yang pertama ini tadi sudah menerapkan numbering ya. Tools numbering pada Microsoft Word kita menerapkan. Misalkan mau mengganti ini menjadi huruf, nah juga bisa. Tinggal di blok saja, klik kiri di blok, pilih huruf, nah jadi berubah sendiri. Diklik kita berubah. Mau ganti penulisan juga bisa nanti di sini. Define number format, nah ini juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Pastinya banyak di sini ada beberapa. Tapi kita ke angka saja ya. Oke, next. Setelah di sini kita mencoba menggunakan balet. Nah, di sini balet tuh ini seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini balet. Digunakannya balet. Tapi dengan cara ini diblok dulu, lalu pilih balet. Mau yang mana terserah, bebas. Ini penggunaan bullet. Balet. Selanjutnya masih di paragraf ya. Kita menggunakan perataan. Bagaimana cara penggunaannya perataan tadi? Misal langkah-langkah membuat mie rebus, kita mau ketengahkan. Nah, ini tinggal di blok dulu yang di sini. Karena blok ini menentukan area mana yang mau kita berikan perubahan. Kalau tidak di blok, ya juga bisa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya di blok juga. Nah, kalau tidak di blok juga bisa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya di blok dulu. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa kalau udah paham. Kita blok, lalu pilih center. Apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi ke tengah. Selanjutnya, untuk masak air, ya, kita geser ke kanan. Kita klik di sini kanan. Seterusnya, nomor 2 biarkan rata di kiri, karena ini sudah di kiri, ya sudah kiri. Yang ketiga, kita menggunakan efek justify. Baik, dengan justify. Nanti akan terasa bila. Nah, ini semua akan terasa bila seperti ini ya, lanjutannya. Kita klik di paling sini, otomatis di sini masih memberikan efek center. Kalau kita enter, apa yang terjadi? Di page selanjutnya, di sini juga akan mendapatkan efek center. Apa yang terjadi? Misal saya mengetikkan kalimat ya, bebas ya, huruf H ini ibarat kalimat.
Dimulai penulisannya hurufnya dari tengah sampai ke samping, nyamping. Enter lagi saya, dimulai. Nah, seperti ini. Ini efek dari center. Nah, kalau rata kanan, misalnya seperti ini. Ini kan, ingat ya, rata kanan di sini masih menggunakan efek kanan ketika di enter. Dia akan selalu bertuliskan seperti ini. Enter lagi, dimulai dari kanan. Nah, seperti itu. Jadi yang rata sebelah kanan ya. Kalau yang kiri ya biasa, yang rata cuma sebelah kiri. Ya, yang kiri rata, mau terus di mana-mana pun rata. Gitu. Menggunakan rata kiri. Sedangkan untuk justify yang di sini nanti akan terlihat jika kiri kanannya selalu sama. Nah, ya toh. Ininya rata. Kiri kanannya di sini dan di sebelah sini rata. Itu namanya justify tadi. Ya, ini digunakan untuk penulisan buku kalian. Di buku pendampingan kiri kanannya rata tuh, rapi yang kelihatan. Oke, setelah kita ke paragraf ini, kita juga akan mengenal line and paragraph spacing. Nah, gimana kegunaannya? Misal ada jarak antara bait, misal seperti ini penggunanya. Kita blok dari atas sampai sini. Kalimat sini sampai ini ada jaraknya. Kita menggunakan ini. Lihat perubahannya. Ya, kalau 3 ya seperti ini, 3. Di sini saya kasih 3, akan semakin jauh juga. Nah, seperti itu. Tapi karena saya pengennya yang standar aja, biasanya ya 1, kalau enggak 1,5. Saya 1 aja lah. Ya. Setelah kita masuk ke sini, kita mencoba membuat shading. Nah, apa itu shading? Seperti ini contohnya. Memberikan warna background ya, kayak seperti ini. Set. Nah, pada latarnya tersebut. Di sini beli warna lagi. Beli warna lagi. Pen. Ya. Nah, ya, setelah memberikan efek shading tadi, kita sebenarnya di sini udah banyak ya, cuma langsung ke font aja. Nanti bisa dieksplor lagi di sini banyak. Untuk font, baik font, kita ingin merubah hurufnya, misal seperti ini. Pada bagian huruf ini kita mau berubah, kita blok seperti ini, pilih ini, lalu pilih huruf yang kita sesuaikan dengan kita ingin, misal Agerian. Agerian aja ya, deket ya. Banyak sekali nih, banyak sekali huruf-hurufnya. Lah, ini yang mana? Agerian aja misal, Agerian. Nah, kan berubah ya, hurufnya yang atas sama yang bawah sama yang lain sama ini beda. Karena kita blok yang di sini, lalu kita pilih hurufnya. Berubah. Lalu setelah itu, lanjutnya misal mau membesarkan huruf, kita blok lagi, mau dibesarkan di sini. Lalu pilih ini, sampingnya font size. Nah di sini, nah paling gede. Sesuaikan dengan keinginan kita. Boleh. Selanjutnya, blok lagi, kita ke menu sampingnya. Nah ini, tinggal diklik kiri saja, otomatis dia akan otomatis membesar. Jadi ininya untuk otomatis. Kalau tadi milih seperti ini, kalau ini tinggal menggunakan ini, tinggal diklik-klik semakin besar. Kalau sampingnya ini untuk mengecilkan. Nah, untuk mengecilkan. Nah, untuk mengecilkan. Sudah ya, sudah kelihatan besar ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mempertebal hurufnya?
Nah, saya akan contohkan angka 1 sampai ke 3 saya tebalkan. Ini saya blok semuanya di sini, lalu pilih tanda B atau bot atau CTRL bot juga bisa. CTRL plus bot dipencet bareng nanti kalau di keyboard. Nah, jadinya kan lebih tebal ya hurufnya ya. Kalau misalnya mau garis miring, nah, nomor 4 sampai 56 saya berikan efek garis miring, tombol I diklik. Nah, kalau underline aduk bersama bumbunya ini, mohon maaf, nomor 8 sampai nomor 7 saya berikan underline. Nah, bagaimana untuk memberikan efek ketiga-tiganya, bahkan sampai ke sampingnya, gampang sekali. Nomor 9 saya blok, lalu klik ini ketiga-tiganya diklik semua. B, I, U, A. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau ingin menghilangkan tanda coretan di tengah, pada tombol ABCD diklik. Nah, akan hilang. Di sini pada kalimat ini dia menggunakan beberapa efek font, yaitu bold, italic, underline. Ya, tadi sebenarnya ada strike ini, tapi saya hilangkan saja. Kalau saya kasih seperti ini, saya hilangkan seperti ini ya. Nah, ini sudah makan 3. Selanjutnya nomor 10. Saya kan, nah karena di sini ingat, di sini selalu ada melekat ya, atau masih nempel yang kali ya. Biar supaya lebih netral, ini diklik lagi supaya netral lagi. Nah, misalnya untuk subscribe dan superscribe. Subscribe bagaimana contohnya? Nah, misalnya seperti ini. Dalam anunya dalam apa ya? IPA mungkin masalah air. Kita bikin tulisan H2O. Nggak mungkin kan tulisannya seperti ini. Lah tulisan yang benar seperti apa? Misalnya seperti ini. H, angka 2-nya di bawah, berarti kita klik ini. Angka 2 di bawah. Nah, jangan lupa kalau ini masih aktif, maka dia akan selalu kecil tulisannya. Selalu kecil. Nah, terus bagaimana biar normal? Kita klik lagi biar normal. Nah, udah hilang kan? Tinggal digedekan tulisannya H2O. Nah, jadi. Selanjutnya nomor 11. Contohnya seperti ini. Kita mau nulis 2 pangkat 2. Kalau di Microsoft kita bingung nih, bagaimana caranya menuliskannya? Misalnya seperti ini. 2 pangkat 2 ya nggak mungkin seperti ini. Harusnya angka 2 yang di belakang ini harusnya di atas. Kita hapus dulu. Bagaimana cara menuliskan 2 pangkat 2? 2 diklik, lalu klik di sini, superscript, lalu ketikkan angka 2. Dan ingat, jangan sampai lupa, ini ya, kalau masih seperti ini, tulisannya akan semakin ini. Terus kalian bingung dengan dulu. Seperti ini terus tulisannya Pak. Nah, bagaimana cara menomorkannya tadi? Ini dihapus lagi dari awal di sini, terus lalu kita hilangkan efeknya. Superscript diklik. Nah, ini sudah menjadi normal. 2 pangkat 2. Oke, nah, sudah normal kan? Seperti itu. Lanjut ya. Setelah itu tadi, kita akan mempraktekkan di sini ya. Cengkes. Ini akan kelihatan sekali. Misal pada aduk bersama bumbunya, ini nomor 7, aduk bersama bumbunya. Kita mau merubahnya menjadi huruf kecil semua. Pilih yang lower case. Ini secara kecil semua. Tapi kalau kita ingin menggantinya huruf depan, misal huruf A, huruf A ini, huruf B, huruf B, huruf B yang ini pengennya jadi besar, gampang, tinggal kalimat ini diblok saja, pilih ini, lalu pilih kapital. Nah, jadi besar semua. Jadi kita nggak usah menghapus keseluruhan, tinggal pakai efek itu, yang huruf di depan kapitalnya pasti menjadi besar. Seperti itu. Nah, di sini ada banyak sekali lowercase, uppercase. Kalau uppercase bagaimana? Nah, seperti ini, kita pilih uppercase. Dia akan menjadi gede semua. Selanjutnya pilih yang toggle case juga seperti ini. Sudah semua ini ya.
Sentence berarti yang depan gede, yang selanjutnya normal ya. Nah, seperti itu tadi. Gampang sekali anak-anak. Pokoknya percaya, insya Allah nanti kalau yang belum dapat ikut gabung, nanti saya berikan videonya di grup nanti ya setelah saya olah. Oke, selanjutnya setelah kita mempraktekkan di sini semuanya sudah, kita memberikan warna pada Microsoft Word. Misal siapkan media nebus, diberi warna kuning, tinggal diklik sini aja. Font color. Nah, kuning, hitam, mana bebas. Terserah kalian. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, nah ini saya kecilkan lagi. Kita masuk bagaimana caranya membuat suatu tabel. Nah, pada nomor 11 ini kita enter dulu. Sehingga menghasilkan lembar kerja di bawahnya. Enter dulu. Nah, setelah di sini kita masuk ke menu insert. Lalu pilih picture. Nah, kalau online picture bisa diklik online picture. Tapi kita akan menyontohkan mengenai bagaimana cara memasukkan gambar lewat perangkat komputer kita. Nah, bisa menggunakan di sini di device. Pilih gambarnya. Kalau saya pilih gambar ini, tinggal insert, sudah beres. Nih, seperti ini. Kecilkan, nah, besarkan. Kalau ingin mengecilkan gambar secara proporsional, berarti yang paling pojok sini tinggal di klik kiri, tahan, geret. Nah, ini cara mengecilkan gambar secara proporsional. Nah, seperti ini. Ya. Saya kecilkan saja ya. Selanjutnya, kita membuat tabel. Pasti kan di itu kan tabel kita Pak, ini Pak. Nah, gampang sekali itu tabel. Klik tabel. Nah, di sini membuat tabel secara mau tabel berapa bebas ini jumlahnya. Cara membuat tabel tinggal diklik di menu tabel, klikkan nomor, nama, kelas, alamat, HP, bapak, ibu, keterangan. Nah, seperti ini saja, gampang. Setelah kita mempraktekkan begini, nah, setelah kita mempraktekannya di sini, kita bisa merubah desain dari tabelnya. Tinggal diklik di sini di atasnya desain. Nah, kita klik ininya desain. Nah, bisa berubah-berubah sesuai dengan kita kesukaan. Banyak sekali pilihan menunya. Lalu diklik sini. Nah, banyak sekali kan. Ubah desain, jangan lupa. Berubah sendiri. Mau modelnya seperti apa bebas. Banyak desainnya di sini. Nah, kalian ya. Dah, oke. Ingat cara memberikan warna, tinggal diberikan pada sini. Nah, di blok warnanya tinggal pilih font colornya apa bebas. Jadi setelah itu, setelah kita masuk ke menu insert, kita juga bisa memberikan efek kotak ya. Insert shape. Nah, di sini banyak sekali nih. Di sini tuh banyak sekali. Insert shapes. Mau ngambil kotak bisa, mau ambil bulat kan sudah bisa. Nah, banyak sekali di insert ini. Silakan pilih, misal bulat ya di sini ya, saya kasihkan bulat. Nah, di sini kita ganti warnanya. Di sini juga ada shape fill, shape outline. Shape outline itu bagian keluar atau garis outline-nya. Kalau shape effect itu memberikan efek. Nah, seperti ini. Sebentar, kita lihatkan. Memberikan efek, misal sini. Aduh. Nah, di sini efek. Memberikan efek.
Ini memberikan garis. Nah, ini nggak ada garisnya teman-teman ya. Ini misal kalau item ada garisnya. Kalau nggak ada di sini berarti nggak ada garisnya. Ini digunakan save online. Save fill itu digunakan untuk memberikan warna pada dalamnya. Nah, kebalikannya. Jadi kalau outline itu luar, kalau fillnya di dalam ya. Bebas. Nah, di dalam sini kalau kalian mau menambahkan, tinggal diklik saja. Klik kiri, lalu klik kanan, pilih add text. Tekan OK. Nah, ini memberikan tulisan, klik di luarnya. Nah, beres. Seperti itu. Tulisan di dalam shapes tadi ya. Mungkin ini. Nah, untuk di sini masih ada beberapa fiturnya. Footer. Ya. Untuk footernya juga bisa. Apa sih efeknya dari footer? Diklik sini ya, misalnya. Apa yang terjadi pada lembar kerja? Nah, dia akan tampil seperti ini. Kalau footer. Untuk headernya, kita klik header, lalu pilih klik ini. Apa yang terjadi? Di atasnya hit itu atas, kalau di bawah. Nah, kalau itu memberikan memberikan penomoran pada lembar kerja atau page number, diklik. Kalau top itu atas, apa yang terjadi? Di atas, otomatis nomornya. Nah, kalau pengennya di bawah, berarti pilih insert page number bottom di bawah. Nah, dia kan ke bawah. Kalau di atas kan masih ada, harus dihapus, kita hapus dulu. Nah, close. Sudah hilang, tinggal yang di bawah. Baik, ini semua bisa buat. Nah, ini juga insya Allah mudah ini buat untuk penulisan seperti ini. Oke, dah. Mau ketik apa bisa. Oke deh, itu juga boleh. Lalu klikkan pada menunya. Di sini klik menunya, klik kanan. Sekali titiknya. Text bring font buat shape ini juga bisa. Horizontal, vertikal, ABC. Nah, ini juga bisa sekali digunakan di. Oke deh, ya. Jadi tadi pakai WhatsApp. Nah, di sini kita masuk ke desain. Desain ini misalnya seperti ini desain. Paling sering ya digunakan ya. Ini buat yang gambar. Ini loh, kalau di sini loh. Nah, ini efek ini sebenarnya. Nah, kelihatan kan? Terus back color. Nah, ini berikan warna pada back color. Mau ganti warna apa? Bebas, hijau. Back color tuh lembar kerja ya. Warna pada lembar kerja bebas. Kalau nggak mau pakai warna, bisa pakai more color, banyak warna. Kalau pengen lagi fill effect, nah ini juga bisa yang tekstur, ganti ini, ubah nanti. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak usah aja. Nah, ya. Setelah itu back border, berarti memberikan garis border. Pilih saja yang mana ini. Bebas. Box 3D ini juga boleh. Otomatis pilih yang mana, hitam, merah, boleh. Ini buat ketebalan garisnya, 6 misal. Mau pakai mana, buah, boleh. Ya kan jadi buah seperti ini. Ya, oke. Kalau di print bagaimana Pak? Gampang, pilih file print. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita melompat lagi ke layout. Bagaimana caranya? Nah, layout bagaimana caranya? Layout ini
digunakan untuk mendesain lembar kerja kita, misal seperti ini, misalnya seperti ini. Ini kertas kan seperti ini, panjangnya sekian, lebarnya dari sini sampai sini lebar, ini panjangnya sekian. Kita lihat di margin. Oh, ukurannya kertas gimana? Paper. Kita klik paper, ukuran kertasnya, oh dia pakai settingan paper size atau kertas ukuran letter. Kita mencoba legal misal. Apa yang terjadi? Kita lihat. Di sini lihat. Apa yang terjadi? Dia akan memanjang. Kenapa memanjang? Karena ukuran dari legal, ukuran legal itu ada di sini lebih panjang. Coba kita berubah ke A4. Apa yang terjadi ke A4? Kita lihat. Nah, menjadi lebih kecil. Kenapa? Ya tadi ukurannya lebih kecil dan ini sudah pasti ukuran dari sana ya, jelas. Nah, selanjutnya untuk memberikan batasan penulisan atau batasan lembar kerja di margin ya. Bedanya di mana? Kalau dari kita tadi dari awal margin kita 2,54, 2,54, 2,54. Nah, ini saya buktikan dulu. Saya besarkan dulu. Masuk ke custom terus margin. Ini defaultnya seperti ini ya. Default itu berarti bawahnya seperti ini ya. Kita bisa ganti menjadi angka 1. Oke, ini juga angka 1 lagi. 1 juga. Ini juga 1. Nah, apa yang akan terjadi? Lihatlah di sebelah sini. Lihat di sebelah sini. Saya oke. Lihat pada lembar kerjanya. Nah, dia akan berubah kan? Ya, saya kembalikan lagi. Ingat, yang dimaksud bottom top itu di sini. Saya lihatkan dulu ya. Top, jarak antara pojok atas sama tulisannya kira-kira 2,54. Dari sini kalau left itu dari sini ke sini. Kalau bottom itu dari bawah ke atas. Jaraknya 2,54 kalau di sini seperti ini. Ya. Kalau back pastinya sudah tahu ya dari sini ke sini kira-kira 2,54. Kalau kita setting berarti kan otomatis kita akan berubah. Ya, akan berubah berarti ya. Berubah seperti ini, coba kalian lihat dulu. Saya rubah dulu. Custom satu ya dia. Satu. Ingat ya di sini di lembar kerja apa yang berubah dia akan berubah. Jadi batasnya ini dari sini sampai sini. Sini udah jadi. Tulisan seperti itu. Jadi kalau mau mengiringkan kita klik orientation, landscape, apa yang berubah seperti ini. Dia akan berubah menjadi miring. Ya. Kalau pengen tegak tinggal pilih potret. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Di sini masih banyak lagi fungsi-fungsinya yang bisa direview nantinya ke depannya. Terus membuat ini kolomnya, ini membuat apa kayak koran tuh seperti itu juga kita lewat kolom. Nah, kayak anggap misal di sini kita mau bikin kolom berapa nih? Nomor kolom 3 oleh
Adanya mana? Kita klik di sini, kita selesaikan dulu. Nah, semuanya. Mohon maaf nanti ada yang sebentar, semoga bisa bermanfaat ya ini ya, semuanya bisa direview lagi nanti bagaimana caranya membuat software dengan video-video tools ini yang kami mintakan kita. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Oh iya, jangan lupa nanti kalau untuk lanjutannya untuk mengclose berarti dia ada di sebelah kanan ini gunanya untuk mengclose. Otomatis setelah kita selesai membuat suatu project atau undangan, kita bisa men-save-nya. Bagaimana caranya men-save? Bisa menggunakan CTRL-S tadi, kalau tidak bisa menggunakan file save ini atau file ini, diklik boleh. Kalau ini juga langsung bisa di-save kemana? Dengan harddisk. Lalu berikan nama filenya, lalu pilih save. Setelah itu filenya akan ter-save. Misal seperti ini, langsung saya save. Nah, ini sudah ter-save. Seperti itu. Setelah itu kita akan menutupnya. Ya, save dulu. Lalu close. Nah, ini yang akan terjadi, dia akan mati. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan untuk saya, anak-anakku semuanya. Kira-kira kalau tidak, nanti untuk videonya akan saya share lagi kelas kalian yang kita pelajari agar teman-teman kalian yang belum ikut gabung karena susah sinyal ataupun HP-nya rusak bisa mengikutinya. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya tutup anak-anakku semuanya untuk pengolahan aplikasi pengolahan kata? Ada tidak kira-kira? Kalau nanti bingung bisa melihat videonya lagi dan materi-materi tadi yang berbentuk teori bisa saya share lagi agar kalian dapat membaca. Ya. Ada pertanyaan mungkin saya tunggu 2 sampai 3 menit. Ada pertanyaan mungkin? Ada? Mungkin ada pertanyaan Mas Abiu mungkin? Hah? Enggak, gampang ya? Gampang ya? Insya Allah kalau tadi mengikuti itu gampang sekali, kalau tidak nanti bisa diulangi lagi. Ya. Berhubung ini mau data dulu juga dan waktu sudah selesai. Bagaimana kita akhir pelajaran kali ini? Bisa dipelajari lagi lebih lanjut, bisa membuka YouTube untuk menambah referensi juga. Misal YouTube cari bagaimana cara membuat undangan dengan Microsoft Word atau sebagainya, nanti banyak sekali di YouTube bisa dipelajari lagi. Oke, sehat-sehat selalu teman-teman semuanya. Besok minggu depan insya Allah kalau masih ada waktu lagi ya kita pengen Zoom lagi. Zoom terus karena ini praktek, jadi bisa ikutinya sesuai dengan jamnya pelajarannya masing-masing. Oke anak-anakku, sehat selalu semua. Jaga kesehatan, taat kepada orang tua, dan selalu sholat 5 waktu. Jadilah diri kalian untuk menjadi. Sekian dulu dari saya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.